apakah KPU juga sekarang menjadi ragu-ragu terhadap keaslian dari ijazah Joko Widodo ini? Dari sisi neuroscience behavior, perilaku yang ragu-ragu itu tampak. Artinya dengan dia menutupi, justru dia menunjukkan kepada kita bahwa ada yang ditutupi. Itu behavior ininya ya, yang kita mesti baca. Orang itu kalau menutupi, berarti dia menutupi sesuatu yang bisa dia ketahui maupun dia tidak ketahui, atau sesuatu yang membuat dia ragu. Jangan senang Termul, Anda nih karena memang kurang cerdas jadi nggak paham dengan situasi. Justru Anda melihat bahwa KPU ini lagi buang badan, istilah behaviornya. Dia sedang melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Rektor Ova Emilia. Oke, makasih Mas Roy ya buat Dr. Tifa. Ada nggak kemungkinan ini dikaitkan dengan apa ya tadi ilmu Anda kan tentang neurologi behavior ya. Jadi neuropolitika dengan adanya informasi baru dari KPU ini, saya membayangkan ya, tentu barangkali akan ada perubahan sikap yang signifikan ya. Yang dimana itu ya kalau misalnya landasannya apa yang Anda kerjakan dengan Mas Roy dan Rismond ya 99,9% ya Anda benar jadinya. Berarti yang sana salah gitu. Silakan Anda eksplorasi. Silakan Dok. Saya pikir tadi nyempil, ternyata banyak nih, saya panjang kali lebar juga nih penjelasan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menambahkan dari Mas Roy ya. Ini sebetulnya untuk saya ini seperti deja vu. Seperti yang terjadi pada 22 Mei 2025. Konferensi pers Bareskrim ya. Karena apa? Instead of ya alih-alih Bareskrim dan kemudian KPU pusat ini membuat kami menjadi keliru begitu ya, secara scientific base, malah KPU ini di tanggal 2 Oktober ketika memberikan surat jawaban kepada 3 pihak. Ini saya perlu juga underline juga ya, supaya tidak ada pihak yang merasa tidak disebutkan atau kemudian juga ada yang overclaim. Jadi pada tanggal 2 Oktober 2025 hari Kamis itu KPU Pusat itu memberikan jawaban terhadap 3 pihak yang bersurat sebelumnya. Pertama adalah dari tim kuasa hukum kami, pembela penegak keadilan, di mana saya, Mas Roy Suryo dan Bang Rismond Syanipatum menjadi klien. Kemudian ada satu lagi dari timnya Mas Roy Suryo dan Pak Bonatua Silalai, dan satu lagi adalah tim pembela yang ada juga gitu ya. Nah jadi ada 2 surat yang dijawab oleh KPU pada saat yang sama, pada jam yang berbeda gitu kan, tapi suratnya isinya sama. Isinya sangat penting, yaitu foto dari fotokopi ijazah Joko Widodo yang didaftarkan di KPU KPU di 2019 ya Mas, ya kan? Nah, 2019 nih ya. Nah, ternyata saya ini bertugas untuk melihat secara detail ya, Ternyata fotokopi dari fotokopi ijazah Jokowi ini yang diserahkan kepada kami melalui Pak Bonatua dan melalui tim kuasa hukum kami itu ternyata berbeda. Ya, berbeda dengan yang diklaim oleh UGM ya pada tahun 2022 oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Pak Sigit Sunarta. Ternyata beda, dan juga beda dengan foto dari fotokopi yang dipresentasikan oleh Bareskrim. Ya.
Dan juga beda dengan foto dari ijazah yang diklaim asli oleh Dian Sandi tanggal 1 April 2025. Jadi sekarang jadi ada 4 versi ini. Ijazah Jokowi ini malah jadi ada 4 versi ini. Versi KPU 2019, karena kita belum dapat versi KPU 2014 ya. Kita belum dapat. Jadi versi KPU 2 Oktober 2025, versi UGM 2022, versi Bareskrim 22 Mei 2025, dan versi Dian Sandi 1 April 2025. Jadi ini ada 4 versi ijazah. Saya sampaikan ya, perbedaannya adalah, perhatikan baik-baik ya, ini saya mau mengcompare perbedaan antara ijazah yang disampaikan, foto dari fotokopi ijazah yang disampaikan oleh KPU, tolong mungkin biar kelihatan. Ya. Supaya kelihatan sekali nih khalayak ya melihat bedanya nih dari matanya seorang pemerhati neuroscience behavior ya. Jadi Anda bisa perhatikan yang perbedaan antara versi foto dari fotokopi ijazah KPU pusat dengan UGM ya. Satu yang paling krusial adalah di KPU tidak ada nomor ijazah di sebelah kanan. Tuh lihat ya, kosong ya. Sedangkan yang versi UGM ada sebelah kanan. Dan pada saat itu tahun 2022 Pak Sigit Sunarto mengatakan ini yang asli. Kalau yang beredar di internet itu memang nggak ada nomor di sebelah kanan. Adanya hanya nomor di sebelah kiri aja. Ya, yang 1681 ya kan? Itu yang sebelah kiri ya. Yang dibilang oleh Pak ini kan. Ya, kalau ini dalam pandangan kita ya, kanan dalam pandangan jadi intinya ada dua nomor yang versinya UGM ya tahun 2022 ya. Itu ada nomor di atas pojok kanan atas dan pojok kiri atas. Sedangkan di KPU pusat hanya ada di pojok kiri atas. Yang pojok kanan atas nggak ada nomornya tuh ya. Kemudian itu ya perbedaan pertama. Kemudian yang kedua, perbedaan dengan Bareskrim. Foto dari fotokopi ijazah. Bareskrim tidak menampilkan foto dari ijazah asli. Ya, jadi sampai dengan hari ini ijazah asli masih goib. Ya. Jadi Bareskrim 22 Mei 2025 itu hanya menampilkan foto dari fotokopi. Ya, dan posisinya di versi Bareskrim itu ada lipatan di tengah persis, kemudian ada tumpahan semacam tumpahan kopi di tengah persis, ya. Itu. Nah, sedangkan yang ditunjukkan oleh KPU tidak ada tumpahan kopi bersih dan tidak ada lipatan. Ya. Nah, jadi ada 3 setidaknya perbedaan dengan 2 ijazah yang tunjukkan. Ya, jadi di KPU versinya tidak ada nomor di sebelah pojok kanan atas, tidak ada tumpahan kopi dan tidak ada lipatan. Ya, nah sekarang beda lagi dengan dari versi Dian Sandi. Di Dian Sandi tidak ada tumpahan kopi, tidak ada lipatan karena dia klaim ini ijazah asli. Tapi di bawahnya ada semacam seperti bleber ya, ini bisa ditunjukkan. Bleber bahasa Indonesia beleber. Nah, kalau bahasa Solonya bleber. Ya. Jadi kalau versinya Dian Sandi itu ini kan kata dia kan foto dari ijazah asli, ya kan? Oke, bukan foto dari fotokopi ya. Nah, perbedaannya dengan versi KPU adalah versi KPU bersih di bawahnya itu garis bawah. Kalau di versi Dian Sandi kan seakan-akan ada bleberan tinta tuh di bawahnya tuh yang membentuk corak. Sepintas kalau orang nggak zoom atau orang nggak pandai itu melihat itu seperti dikerat tikus ya, atau dimakan rayap. Nah, terus kalau versinya Dian Sandi itu seperti tinta bleber. Pertanyaannya adalah mana ada ijazah UGM yang dikeluarkan bleber tinta kan gitu. Jadi ada 5 perbedaan ya kalau kita kumpulkan, kita kompilasi dari perbedaan dengan KPU. 1, KPU tidak ada nomor pojok kanan atas. 2, KPU tidak ada lipatan. 3, KPU tidak ada tumpahan kopi. 4, KPU tidak ada bleberan tinta di bawah ya. Jadi ini adalah versi ijazah yang kelima yang keluar. Jadi menurut saya ini balik lagi pada suasana kebatinan. Jangan-jangan ya kita kan beberapa waktu yang lalu menangkap dari mulai presentasi Bareskrim, kemudian gelar perkara khusus tanggal 9 Juli yang kita bertiga hadir sebagai saksi ahli, itu ada suasana kebatinan yang kita tangkap dari pihak kepolisian. Jadi mereka sendiri itu sebenarnya menyaksikan, mereka sendiri sebetulnya ragu-ragu, sehingga mereka mengeluarkan data apa adanya, ya sebetulnya tanpa analisis,
Bahkan di luar dari ahli ijazah, kita juga kaget, tercengang sekali ketika di tanggal 22 Mei 2025 justru kita tahu untuk yang pertama kalinya dalam hidup kita semua bahwa ternyata Joko Widodo itu menempuh sarjana muda. Justru yang memberitahu adalah Bareskrim. Kan itu aneh ya. Padahal sejak 2022 ketika pihak UGM itu rilis, itu Rektor Ova Emilia dan Dekan Sigit Sunarta nggak pernah tersebutkan oleh mereka bahwa ada sarjana muda. Nah, sejak 22 Mei yang sudah malah justru di-spill oleh Bareskrim, justru pada tanggal 23 dan 24 Agustus 2025 rektor malah sekarang kemudian menyampaikan bahwa betul. Nah, ini kan lucu ya. Balik lagi kepada soal ijazah ya. Itu kemudian soal perilaku yang kita tangkap. Apakah KPU juga sekarang menjadi ragu-ragu terhadap keaslian dari ijazah Joko Widodo ini? Dari sisi neuroscience behavior, perilaku yang ragu-ragu itu tampak dari mana? Dari ketidakharusan ya, sikap yang berlebihan dari KPU terhadap dokumen ini. Jadi sikap yang berlebihan ya itu muncul dari mana? Kenapa dia harus menutup-nutupi beberapa fakta dokumen yang ada di fotokopi ini? Sedangkan kita semua, seluruh rakyat Indonesia, bahkan polisi pun sudah rilis, bahkan UGM pun sudah rilis ya, sesuatu yang tidak perlu ditutupi oleh dokumen ini yang justru malah menambah dari bahwa kita perlu melakukan analisis terhadap perilaku dari KPU ini. Jadi simpulan sementara saya, dengan dia kemudian menutupi nomor ijazah ya, dengan kemudian dia juga menutupi siapa yang melakukan legalisasi ijazah di tanggal. Dia mengakui kalau itu ijazah dilakukan Jokowi. Dia mengakui. Sebentar. Ya. Motongnya setengah kalimat aja ya, Mbak. Ini lagi seru nih saya. Jadi perilaku dia menutupi siapa yang tanda tangan, nama siapa yang tanda tangan, ya. Dan dia menutupi tanggal dari legalisir. Artinya kan ada yang ditutupi itu. Artinya dengan dia menutupi, justru dia menunjukkan kepada kita bahwa ada yang ditutupi. Itu behavior ininya ya, yang kita mesti baca. Orang itu kalau menutupi, berarti dia menutupi sesuatu yang bisa dia ketahui maupun dia tidak ketahui, atau sesuatu yang membuat dia ragu. Nah, karena apa? Dia akan berpikir bahwa netizen yang cerdas, apalagi didampingi sama Mas Roy, sama kita yang super julid, kita akan langsung menghubungkan, ini benar nggak dekan pada tanggal ini tuh dekannya namanya ini kan gitu. Itu langsung saya cek kemarin. Nah itu. Terus kemudian ada nomor induk mahasiswa juga ditutupi. Lalu ada tanda tangan dari rektor ditutupi, padahal kita udah tahu bagaimana. Kemudian ada tanda tangan yang ditutupi dari Profesor Sunardi. Apa behavior sign ya, tanda-tanda behavior yang kita lihat. Dia takut ini kita akan lakukan digital forensik lagi. Dia akan takut kita akan lakukan bermacam-macam analisis lagi, termasuk analisis yang saya lakukan dengan facts ya. Jadi facial action coding system ya, beberapa analisis neuroscience, kemudian telematika. Jadi dia itu memberikan kepada kita itu dengan penuh keraguan-raguan. Dan dia ketakutan kalau nanti kita akan analisis. Udah pasti kita analisis ya. Artinya kalau kita dapat ini akan kita analisis lagi. Makanya dia berusaha untuk menutupi. Saya ingin sampaikan bahwa perilaku menutup-nutupi ini selain, nah nanti saya minta pandangan dari ahli pidana Pak Taufik, ini juga jadi salah satu kuasa hukum kita juga ya. Apakah ini ada unsur pidananya dengan menutup-nutupi ini ya dokumen ya? Dia memberikan dokumen tapi dia menutup-nutupi sebagian dari dokumen tersebut. Itu maksudnya apa? Kemudian justru dari sisi behavior sign lagi, jangan-jangan dugaannya, kita bicara dengan bahasa saintifik ya, dugaan kita, asumsi kita bahwa foto dari fotokopi ijazah 2019 versi KPU pusat ini, dugaan kita ada perbedaan dengan fotokopi ijazah tahun 2014 yang diajukan pada saat Jokowi pertama kali, dan asumsi kita juga ada perbedaan dengan ijazah yang disampaikan di KPUD Solo maupun di KPUD Jakarta. Maka ini saya juga mengingatkan Pak Taufik ya untuk kita kejar yang KPUD Solo ya. Jadi itu menginspirasi, besok kita akan tulis surat. Ya,
Itu ya dari sisi itu, maka jangan senang termul. Anda nih karena memang kurang cerdas jadi nggak paham dengan situasi. Justru Anda melihat bahwa KPU ini lagi buang badan istilah behaviornya. Dia sedang melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Rektor Ova Emilia. Jadi Rektor Ova Emilia itu menutup dengan a piece of paper, just a piece of paper. Artinya dia mengabaikan atau mengecilkan ijazah dan dia katakan bahwa semua itu sudah ada di tangan KPU, kepolisian. Nah, kami berdua ya melalui tim kuasa hukum kami juga itu kan sudah bersurat ke UGM meminta baik dari dokumen dan semua perangkat terkait dengan ijazah. Kemudian kami juga kejar lagi dengan sarjana mudanya beserta semuanya, KRS, KHS segala macam sarjana muda. Jawabannya sama terhadap dua surat tersebut bahwa semua berkas sudah tidak ada di tangan kami, sudah dikuasai oleh Polda Metro Jaya. Artinya apa? Artinya UGM sejak saat itu tidak lagi mau bertanggung jawab terhadap semua yang berkaitan dengan ijazah dan hal ihwal dokumen ijazah terkait dengan Joko Widodo. Nah ini sepertinya KPU juga sedang berusaha untuk melakukan hal yang sama nih. Dengan kemudian memberikan foto dari fotokopi ijazah itu seakan-akan kepada kami bertiga RRT itu tolong analisislah, tolong risetlah, malah kayak begitu jadinya. Dengan apa yang ditunjukkan oleh KPU. Dan ya ini kami terima tantangan nih kan Mas. Kami akan terus analisis dan kami akan coba cari source, primer source-nya ya. Yang tidak ditutup itu seperti apa sehingga kami akan bersurat lagi. Ya saudara sekalian, tapi tetap ada satu pertanyaan yang menarik ya. Tadi kan sepertinya nanti takutnya sobat era sekalian dan pemirsa lainnya bingung. Saya mengatakan ijazah itu adalah ijazah yang sama. Mas Roy tadi sudah confirm, tapi kemudian Dr. Tifa mengungkap perbedaan dari fotokopi yang beredar. Tolong dikelirkan, maksudnya yang samanya itu di sisi mana, yang tidak samanya di sisi yang mana. Jangan nanti wah ini nggak konsisten nih antara Roy Suryo dan Dr. Tifa. Oke, pertanyaan untuk Mas Roy ya. Pertanyaan untuk Dr. Taufik atau Bro Taufik. Gini bro ya kan. Ini ada dua institusi yang sama-sama resminya. Yaitu Bareskrim Mabes Polri. Nggak boleh dia menampilkan fotokopi abal-abal ya kan. Kemudian ada KPU yang dikatakan oleh Dr. Tifa berbeda. Padahal kita kan nggak bisa mengatakan salah satunya itu fotokopi yang tidak asli atau dua-duanya palsu karena ini institusi resmi. Nah, apa tanggapan Anda tiba-tiba itu sama dengan riwayat pendidikan Gibran antara Setnek dan KPU kan beda kan? Oke, silakan Mas Roy dulu dijawab tadi. Ya. Terima kasih. Jadi sebenarnya yang kami sampaikan tuh sama Mas Rafli. Tujuannya sama, hanya artinya sumbernya, source-nya itu adalah source yang sama-sama sudah kita periksa atau kita analisis dan itu membuktikan 99,9% palsu. Dr. Tifa tadi menyampaikan bahwa antar institusi ini, UGM tahun 2022, kemudian Bareskrim tanggal 22 Mei, dan juga kemudian Dian Sandi, itu mereka itu justru yang melakukan pengubahan sedikit-sedikit. KPU juga terhadap barang yang source-nya yang sudah kita teliti palsu itu. Misalnya KPU melebihi nomornya, Bareskrim menggunakan fotokopi yang jelek banget, yang paling jelek lah gitu punya Bareskrim itu, yang dia berupa yang terlipat yang ada di buku itu ya gitu. Kemudian ada tetesan kopi. Kemudian satu lagi Dian Sandi memiringkan gambar ya dan dia itu sih sebenarnya bukan kayak dimakan tikus, tapi saya berani yakin yang disajikan oleh Dian Sandi itu adalah hasil print out dari sebuah scan dokumen yang tadinya mungkin scan-nya adalah sumbernya sama Mas Refli, tapi kemudian di print out dengan kontras yang terlalu tajam, sehingga karena terlalu tajam yang disampaikan oleh si Dian Sandi itu malah fotonya jadi sangat jelas sekali, padahal kalau foto tahun 85 itu logikanya itu sudah agak blur atau sudah agak menua gitu ya. Gitu. Jadi pastilah gitu karena sudah lebih dari 40 tahun. Nah, jadi dia print lagi, mungkin dia kontraskan sehingga dengan kontras yang berlebihan itu kemudian malah menghilang blobor itu. Jadi ketika di print mungkin print hasil suntikan ya gitu ya, itu tintanya itu suntikan. Jadi ketika keluar
bleber gitu ya, apa yang ada di bawah itu. Jadi lain kali belilah yang original ya, gitu. Dian Sandi jangan beli yang suntikan tintanya. Nah itu, jadi perbedaannya ada di situ. Makasih. Jadi jelas ya, sobat era sekalian, bahwa source-nya atau sumbernya sama. Pokoknya intinya adalah yang kacamata gitu ya, itu sama semua. Tetapi dalam proses fotokopian dan kemudian juga dalam proses itu memberikan kepada institusi-institusi, kemungkinan ada perubahan-perubahan, ada yang nutupin ini dan lain sebagainya. Tapi ada satu pertanyaan follow up lagi Mas Roy. Menurut Mas Roy ini source-nya ini berupa dokumen digital atau sebenarnya dokumen analog? Atau jangan-jangan dokumen digital, main source-nya, sumber utamanya. Oke, itu sebagai ahli telematika ya. Source-nya sudah berupa digital. Ya gitu, jadi source-nya ini sudah berupa digital. Jelas digital itu adalah yang diprint oleh Dian Sandi. Ya gitu. Kemudian yang ada di KPU, ya, yang itu berupa fotokopi yang sudah print out dari gambar digital. Ya gitu. Jadi makanya kita pertanyakan, sebenarnya ada nggak ijazah aslinya itu? Ya, belum tentu ada Mas Refli ijazah aslinya itu, gitu loh. Jadi kalau itu nggak ada, berarti kan timbul pertanyaan, gitu loh. Apakah memang pernah skenario yang mau dipaksakan pertama kali dulu, yang dulu ada profesor dari Fakultas Hukum UGM yang mengatakan kalau itu hilang. Nah, itu kan ada skenario dulu, yang kemudian kan karena kemudian yang kita sampaikan lagi. Kalau memang aslinya hilang di print lagi salah tetepan. Nah kemudian skenario itu bisa dihilangkan. Nah sekarang kita lihat, kenapa? Karena kok yakin kita dengan itu. Karena sampai dengan Mabes Polri pun ketika mau menampilkan yang scan yang asli pun, yang kata itu ada sudah ditunjukkan, itu tidak berani ditampilkan dalam bentuk yang besar, cuma tampilkan samping dan katanya yang ada di depan Juandani itu yang kecil itu gitu loh. Jadi iya, termasuk dalam perkara khusus malah sama sekali tidak ditampilkan. Jadi artinya kalau kemudian sekali lagi pakar abal-abal mengatakan diperiksa analog, mana analognya? Saya tetap berkata dengan santai aja, mana analognya? Jadi semua iya, karena satu yang ada di Mabes Polri itu jelas-jelas itu adalah digital, yang ditekuk-tekuk itu fotokopi yang ditekuk-tekuk itu, yang ditampilkan fotokopi yang ditampilkan oleh Pak Sigit Sunarta tahun 2022 itu juga artinya bukan dari source yang asli juga, ya itu sudah print out, jelas Dian Sandi jelas itu print out komputer, ya yang ada di KPU ini juga adalah print out dari komputer. Dan yang barusan kemudian ini baru saja saya lakukan, ELA, jadi masih ada masih bisa dilihat nih Pak. Ini baru aja saya lakukan. Lihat ini ijazah kalau kita lakukan ELA, nah ijazahnya yang versi KPU itu pun beruwet juga, hancur juga. Jadi iya ada editannya juga. Jadi nampak ini pernah dilakukan editing di bagian foto, kemudian namanya, tulisannya, logonya juga ini yang mencotrot tadi, yang mencotrot juga dia di situ. Iya, ini belum pernah saya tampilkan, nanti akan jadi tulisan